Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Gerald Immanuel Monongga dengan NIM 250211060004 dari kelas D, Program Studi Teknik Informatika. Di saat ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Penggunaan Data Mining dalam Menganalisis Pola Perilaku Terhadap Pengguna Media Sosial. Langsung saja kita masuk pada latar belakang. Perkembangan teknologi saat ini mengalami perubahan yang sangat pesat, terutama dalam bidang komunikasi. Salah satu bentuk perkembangan tersebut yaitu media sosial, yang kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Media sosial digunakan untuk berinteraksi, berbagi informasi, hingga melakukan aktivitas ekonomi. Namun, di sisi lain, media sosial juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti penyebaran hoaks, penipuan, serta pembajakan akun. Hal ini tentu merugikan pengguna dan dapat mengganggu keamanan serta kenyamanan dalam bermedia sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pendekatan berbasis teknologi, yaitu data mining, untuk menganalisis dan mengidentifikasi pola perilaku pengguna media sosial agar tercipta penggunaan media sosial yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Nah, di sini rumusan masalah yang saya angkat yaitu terdapat 5. Yang pertama, bagaimana distribusi frekuensi dan durasi penggunaan media sosial oleh pengguna sesuai data aktivitas yang dikumpulkan. Kedua, apakah ada hubungan yang signifikan antara intensitas penggunaan media sosial dengan tingkat interaksi pengguna? Ketiga, bagaimana pengguna dapat dikelompokkan berdasarkan pola penggunaan dan interaksi mereka di media sosial? Keempat, apakah terdapat perbedaan rata-rata tingkat interaksi antara masing-masing klaster pengguna yang terbentuk? Dan yang kelima, seberapa akurat model data mining dapat memprediksi tipe perilaku pengguna berdasarkan data historis aktivitas. Nah, adapun tujuan penelitian di sini, yang pertama, mengetahui distribusi frekuensi dan durasi penggunaan media sosial oleh pengguna sesuai data aktivitas yang dikumpulkan. Kedua, menemukan hubungan yang signifikan antara intensitas penggunaan media sosial dengan tingkat interaksi pengguna. 3. Membentuk pengelompokan pengguna berdasarkan pola penggunaan dan interaksi mereka di media sosial. Keempat, menemukan perbedaan rata-rata tingkat interaksi antara masing-masing klaster pengguna yang terbentuk. Dan yang kelima, mencari seberapa akurat model data mining dapat memprediksi tipe perilaku pengguna berdasarkan data historis aktivitas. Adapun manfaat di sini, yang pertama untuk menambah petunjuk ilmiah di bidang data mining dan analisis perilaku pengguna media sosial, dan khususnya yang berkaitan dengan variabel frekuensi, durasi, dan interaksi. Kedua, memberikan kerjasama yang kontributif pada pengembangan teori mengenai pola perilaku pengguna media sosial berbasis data empiris. Ketiga, menguatkan penemuan penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa data mining dapat digunakan untuk memetakan, mengelompokkan, dan memprediksi pola perilaku pengguna di media sosial. Dan yang keempat, menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji topik yang serupa dengan pendekatan kuantitatif. Kita masuk pada bab pertama, yaitu kajian pustaka. Di sini penelitian yang relevan. Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya yang menggunakan teknik data mining seperti clustering, association role mining, dan analisis sentimen untuk menganalisis perilaku pengguna media sosial. Penelitian-penelitian tersebut dapat menunjukkan bahwa data mining efektif dalam mengelompokkan serta memahami pola aktivitas pengguna berdasarkan karakteristik dan kebiasaan mereka. Nah, di sini ada landasan teori. Yang pertama itu teori aktivitas pengguna dan motif media. Teori ini menyatakan bahwa pengguna media bersifat aktif, bukan pasif. Mereka menggunakan media berdasarkan kebutuhan dan motivasi tertentu, seperti kebutuhan informasi, hiburan, interaksi sosial, dan pembentukan identitas diri. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, variabel frekuensi, durasi, dan intensitas penggunaan digunakan untuk melihat bagaimana motif tersebut tercermin dalam pengguna ataupun perilaku pengguna. Kita masuk pada landasan teori yang kedua, yaitu media sosial dan
dampak psikologis. Intensitas penggunaan media sosial memiliki hubungan yang erat dengan kondisi psikologis dan perilaku, misalnya kecemasan sosial dan ketergantungan. Namun, di sisi lain, media sosial juga memiliki dampak positif, seperti peningkatan kreativitas dan media ekspresi diri. Oleh karena itu, dampak yang muncul sangat tergantung pada bagaimana media sosial itu digunakan. Dan yang ketiga, landasan teori yang ketiga, yaitu data mining dalam media sosial. Media sosial menghasilkan data dalam jumlah besar yang mencerminkan aktivitas pengguna, seperti jumlah like, komen, share, waktu aktif, dan jenis konten yang diakses. Dengan menggunakan teknik data mining seperti clustering dan analisis asosiasi, kita dapat menemukan pola perilaku tersembunyi yang tidak terlihat secara langsung melalui observasi biasa. Nah, adapun jenis penelitian yang terdapat 5. Yang pertama itu deskriptif, korelasional, eksploratif, komparatif, dan prediktif. Nah, kelima pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan, menghubungkan, mengelompokkan, membandingkan, dan memprediksi perilaku pengguna media sosial. Kita masuk pada metode penelitian. Nah, metode di sini saya ambil 2 metode. Dalam data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner dan data aktivitas media sosial. Data-data ini kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif, analisis korelasi, teknik clustering, analisis komparatif, serta model prediktif berbasis data mining. Nah, inilah metode-metodenya, yaitu mulai dari teknik pengumpulan data dan metode analisis berdasarkan pendekatan ada 4 atau 5. Ya, kita lanjut. Subjek penelitian adalah pengguna media sosial aktif yang berusia antara 17 sampai 35 tahun dan menggunakan media sosial minimal 1 jam per hari. Responden dipilih dari platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter, serta bersedia mengisi kuesioner penelitian. Yang ketiga, ada instrumen penelitian. Instrumen utama yang digunakan yaitu kuesioner tertutup yang menyangkut data pribadi atau identitas responden, intensitas penggunaan media sosial, dalam kurung frekuensi dan durasi, bahkan tingkat interaksi seperti like, komentar, share, dan unggahan. Kita masuk pada skala pengukuran. Skala pengukuran ini menggunakan skala Likert dengan rentang nilai 1 sampai 5. Yang dimana dari angka 1 itu berarti sangat jarang dan 5 itu berarti sangat sering. Skala ini digunakan untuk mengukur tingkat aktivitas dan interaksi pengguna di media sosial. Seberapa berpendapat mereka akan media sosial ini dalam penggunaannya. Kita masuk pada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan meliputi pertama, pemeriksaan dan pengkodean data, kedua, analisis deskriptif, ketiga, uji validitas, keempat, uji reliabilitas, dan yang kelima, tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Nah, sebagai kesimpulan, penggunaan data mining dapat dilakukan. Penggunaan data mining ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa teknik data mining dapat digunakan secara efektif untuk menganalisis, mengelompokkan, dan memprediksi pola perilaku pengguna media sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran akan penggunaan media sosial yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penelitian ini dapat bermanfaat untuk pendidikan, serta dapat melaksanakan kampanye literasi digital untuk kebijakan penggunaan media sosial yang sehat.
Demikian presentasi dari saya. Diucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika masih ada banyak kesalahan dalam bertutur kata atau penyampaian pembahasan materi ini. Diucapkan terima kasih kembali dan terima kasih.